Biaya perang pada abad ke-21. Tahukah kamu, berapa biaya yang dihabiskan dalam menjalani perang? Ya, sejak memasuki abad ke-21, dunia telah menyaksikan berbagai konflik dan peperangan yang berdampak besar terhadap geopolitik dan kehidupan secara global. Dari perang saudara hingga invasi antar negara, peperangan yang terjadi mencerminkan permasalahan kompleks terkait politik, etnis, dan agama yang masih mengakar kuat di berbagai negara. Kali ini, Fakta Unik Sejarah akan membahas mengenai uang yang digelontorkan untuk membiayai perang di abad ke-21 ini. Jika Anda suka dengan konten kami, silahkan like dan subscribe channel kami. Langsung saja, ini ulasan biaya perang pada abad ke-21. Pertama, biaya perang Rusia dengan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 24 Februari 2022, mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Tak lama pidato Putin yang disiarkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Setelah itu, diikuti laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Ukraina, Kiev, serta sejumlah kota besar di Ukraina. 1 bulan kemudian, konflik itu telah berkembang menjadi perang yang panjang atau perang atrisi, di mana Rusia menggunakan taktik brutal untuk perlahan-lahan meruntuhkan perlawanan Ukraina menurut analis militer Amerika Serikat, Benjamin Johnson, Tyson Wetzel, dan J. B. Barranco. Menurut Pusat Pemulihan Ekonomi, sekelompok ekonom dan penasihat pemerintah Ukraina, dalam 23 hari pertama invasi Rusia telah menghabiskan setidaknya 19,9 miliar dolar atau setara 285 triliun rupiah dalam pengeluaran militer langsung. Mereka memperkirakan bahwa Kremlin telah kehilangan 9 miliar dolar, 129 triliun rupiah, dalam perangkat keras militer yang hancur. Belum lagi biaya peluncuran rudal jelajah dan hilangnya potensi produk domestik bruto, PDB, selama 40 tahun ke depan, berdasarkan kerugian personel manusia. Di sisi lain, sebuah laporan Bank Dunia, Maret 2023, menyatakan bahwa Ukraina akan membutuhkan biaya 411 miliar dolar atau sekitar 6 kuadriliun rupiah selama 10 tahun ke depan untuk memulihkan dan membangun kembali dari perang, yang merupakan 2 kali lipat produk domestik bruto sebelum perang. Bisnis telah menderita kerusakan yang signifikan, setidaknya hingga 11,3 miliar dolar, jumlah yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan berlanjutnya perang. Biaya kerusakan sektor pertanian Ukraina yang biasanya tumbuh subur mencapai sekitar 8,7 miliar dolar. Menurut Kyiv School of Economics, biaya mengganti bangunan dan infrastruktur yang rusak diyakini mencapai 143,8 miliar dolar. Wah, besar sekali kerugiannya ya sobat! 2. Biaya perang Israel dengan Palestina. Dikutip dari liputan6.com tanggal 24 November 2023, perang Israel dengan Hamas di jalur Gaza akan menelan biaya sekitar 200 miliar shekel atau 51 miliar dolar Amerika. Biaya itu setara 789,54 triliun rupiah dengan asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran pada 15.481 rupiah. Laporan tersebut disampaikan surat kabar Kalkalist pada Minggu, 5 November 2023 yang mengutip angka awal dari Kementerian Keuangan. Harian tersebut menyebutkan perkiraan itu setara dengan 10% dari produk domestik bruto, PDB, yang didasarkan pada perang yang berlangsung antara 8 sampai dengan 12 bulan. Lantaran terbatasnya aktivitas di Gaza, tanpa partisipasi penuh Hizbullah Lebanon, Iran, Yaman dan sekitar 350.000 warga Israel yang direkrut sebagai cadangan militer segera kembali bekerja. Sebelumnya diberitakan, Goldman Sachs menilai perang Israel-Hamas dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi di zona euro, kecuali tekanan harga energi tetap terkendali. Dalam sebuah riset, analis Goldman Sachs, Katya Vashkinskaya menilai, konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung dapat pengaruhi ekonomi Eropa melalui perdagangan regional yang lebih rendah, kondisi keuangan lebih ketat, harga energi lebih tinggi dan kepercayaan konsumen yang rendah. Kekhawatiran semakin meningkat di kalangan ekonom kalau konflik tersebut dapat meluas dan melanda Timur Tengah.
Hal ini menyusul Israel dan Lebanon saling tembak rudal saat Israel terus membombardir Gaza yang akibatkan banyak korban sipil dan krisis kemanusiaan yang semakin parah. Sejak konflik saat ini terjadi, pasar komoditas mengalami peningkatan volatilitas. Harga minyak mentah Brent dan gas alam Eropa masing-masing naik 9% dan 34% pada puncaknya. 3. Invasi Amerika Serikat ke Irak. Pada 2003, Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, membuat keputusan untuk menggulingkan Saddam Hussein secara paksa dan menginvasi Irak. Jumlah pasukan yang terbatas menyebabkan munculnya perselisihan etnis. Penarikan pasukan Amerika pada 2011 semakin memperumit kebijakan Washington di Timur Tengah. Berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein yang merupakan Sunni minoritas dan berganti dengan pemerintah mayoritas Syiah di Irak, membebaskan Iran untuk memperdalam pengaruhnya di Levan, terutama di Suriah, ketika pasukan Iran dan milisi Syiah membantu Bashar al-Assad menghancurkan pemberontakan Sunni dan tetap berkuasa. Menurut perkiraan yang diterbitkan oleh proyek Costs of War di Universitas Brown, biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat hingga saat ini untuk perang di Irak dan Suriah mencapai 1,79 triliun dolar. Biaya itu termasuk pengeluaran Pentagon dan Departemen Luar Negeri, perawatan veteran, dan bunga atas utang pembiayaan konflik. Perawatan veteran diproyeksikan berlangsung hingga 2050 dan meningkat menjadi 2,89 triliun dolar Amerika. 4. Biaya invasi Amerika Serikat ke Afghanistan. Dikutip dari CNBC Indonesia, bahwa sejak tahun 2001, Amerika Serikat diketahui telah menghabiskan sekitar 2,26 triliun dolar Amerika untuk membiayai proyek perang di Afghanistan. Hal ini berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Brown University, di mana perang di Afghanistan menjadi perang terpanjang bagi Amerika dan harus berakhir kacau dan memalukan. Dilansir dari Al Jazeera, meski belum ada tolak ukur yang jelas untuk menghitung perang terpanjang Amerika Serikat ini, namun gambaran orang Afghanistan yang berkerumun di Bandara Kabul karena mati-matian melarikan diri dari kekuasaan Taliban mencerminkan gagalnya Amerika Serikat menjadikan Afghanistan sebagai negara yang berdaulat. Keinginan Amerika untuk menjadikan Afghanistan sebagai negara demokrasi liberal juga perlu diaudit secara menyeluruh, karena menghabiskan begitu banyak modal sehingga kegagalan yang sama tidak kembali terjadi di masa yang akan datang. Menurut perhitungan proyek biaya perang di Brown University, AS telah menghabiskan sekitar 2,26 dolar triliun sejak tahun 2001. Sebanyak 1 triliun dolar digunakan untuk anggaran operasi kontingensi luar negeri Departemen Pertahanan. Kemudian, sekitar 530 miliar dolar dipergunakan untuk membayar bunga atas uang yang dipinjam pemerintah Amerika untuk membiayai perang. Ternyata dengan segala konsekuensinya, perang banyak menelah uang. Bahkan tidak sedikit negara korban perang mengalami kerugian baik material maupun non-material. Perang memiliki dampak buruk yang luas dan berkelanjutan terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Senjata kimia dan polusi dari senjata meninggalkan jejak racun di lingkungan. Sementara, bahan peledak seperti uranium terdeplesi dapat mencemari tanah dan air. Ranjau darat yang tidak ditemukan dapat tetap berbahaya jauh setelah perang berakhir, dan konflik juga dapat menyebabkan kehilangan habitat, penurunan biodiversitas, dan degradasi lahan. Perang dapat melibatkan kejahatan serius seperti genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan. Hukum humaniter internasional menetapkan batasan-batasan perang dan melarang pelanggaran berat yang terjadi dalam masa perang. Perang seringkali menjadi pemicu terjadinya genosida, yang merupakan kejahatan serius yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, atau kebangsaan. Istilah genosida diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 sebagai respons terhadap kebijakan Nazi yang membunuh secara sistematis orang Yahudi selama Holocaust. Genosida bukan hanya terbatas pada satu peristiwa sejarah, tetapi juga mencakup berbagai kasus pemusnahan kelompok yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata, seperti yang terlihat dalam kasus Rohingya dan konflik Israel-Palestina, di mana tindakan kekerasan memenuhi unsur actus reus, tindakan jahat, dari genosida. Dalam perang, kekerasan dan kebijakan diskriminatif seringkali diadopsi oleh pihak-pihak yang berkuasa, yang berusaha untuk mengeliminasi atau menghancurkan identitas kelompok tertentu. Hal ini dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembantaian massal dan pelanggaran hak asasi manusia yang parah.
Genosida juga seringkali diiringi oleh pengusiran paksa, pemerkosaan, dan penyiksaan, yang lebih jauh merusak struktur sosial dan budaya dari kelompok yang menjadi target. Dengan demikian, perang tidak hanya membawa dampak fisik, tetapi juga mengakibatkan trauma mendalam yang dapat mempengaruhi generasi mendatang. Perang memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan terhadap kemanusiaan, baik fisik maupun mental, serta dapat menyebabkan krisis yang berdampak pada kesejahteraan umum. Serta, perang banyak menguras keuangan negara, yang menyebabkan negara yang terlibat perang, mengalami kemunduran dalam berbagai sektor. Demikian ulasan mengenai biaya perang pada abad ke-21. Sampai jumpa pada pembahasan fakta unik sejarah selanjutnya. Ayo hindari perselisihan, hindari perang dan jangan memicu konflik. Peace, jaga perdamaian.